vaksin dulu ya, barangkali ada yang tidak masuk ya. Nanti yang tidak masuk kalian ada keterangan apa gitu. Adnan masuk? Masuk. Alfa? Masuk. Christian? Masuk. Evan? Masuk. Risa? Masuk. Indah? Masuk. Hairul? Masuk. Muhammad Irfan gitu? Misbah? Masuk. Naila? Masuk. Mukut? Masuk. Ramita? Masuk. Muhammad? Masuk. Berarti mungkin ya. Kita ucapkan alhamdulillah karena kita sudah selamat sampai hari ini ya, walaupun kemarin kita sudah melewati masa pandemi yang cukup panjang ya, tapi alhamdulillah untuk hari ini kita sudah selamat semua, tidak ada yang terkena musibah. Oke, ya. Karena selama kita PTM baru ketemu ya, maka saya bersama ucapkan selamat, kita sudah melewati pandemi yang begitu panjangnya, kita dengan selamat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya, karena kita diberi keselamatan sampai hari ini ya. Mudah-mudahan kita sudah tidak ada lagi yang namanya musibah ya. Memang musibah itu datangnya dari Allah, kita harus percaya karena itu adalah termasuk juga itu ujian dari Allah gitu. Tapi alhamdulillah kita semua lulus ujian tersebut, jadi kita patut untuk bersyukur kepada Allah. Anak-anak, untuk hari ini kita lanjutkan dengan pelajaran agama yaitu tentang zakat ya. Tentang apa? Zakat. Zakat itu adalah asal kata dari zaki. Zaki itu bahasa Arab yang artinya adalah tumbuh ya. Bisa diartikan tumbuh, bisa juga diartikan suci, juga bisa diartikan dengan berkah ya. Nah, untuk di sini kita mengambil yang artinya suci ya. Karena apa? Di sini zakat itu untuk mensucikan jiwa sebagai untuk zakat fitrah, kemudian zakat mal untuk mensucikan harta ya. Jadi kita artikan zakat di sini adalah yang artinya suci ya. Untuk pelajaran kemarin kamu sudah sampai masa-masa zakat ya? Iya. Jadi kamu masih ingat apa itu zakat menurut istilah? Zakat menurut istilah adalah zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah. Jadi kita wajib melakukan zakat itu dengan cara mengeluarkan harta benda kita untuk mensucikan jiwa atau mensucikan harta kita ya. Kapan sih mulai diadakan zakat? Mulai zaman dulu, zaman Nabi Muhammad itu sudah ada nih. Pasti Nabi Muhammad 2 tahun setelah dia menerima wahyu, jadi tahun 2 Hijriah itu sudah ada kewajiban bayar zakat. Jadi tahun berapa? Tahun 2 Hijriah itu mulai sudah ada perintah untuk mengeluarkan zakat ya. Jadi sampai sekarang itu sudah lama sekali. Sekarang tahun berapa Hijriahnya? 1443 ini. Berarti sudah berapa tahun zakat itu dilakukan oleh Allah, disuruh untuk kita bayarkan kepada yang berhak menerima. Itu sudah ribuan tahun ya. Dan di Al-Quran juga banyak sekali disebutkan sampai 82 kali di dalam Al-Quran tentang zakat ya. Jadi kamu jangan zakat ini apa kan itu anak perintah juga Allah untuk ambil ini zakat ada sampai 82 kali itu disebutkan dalam Al-Quran. Di sini dalam surat At-Taubah ayat 103 ya disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim
biha. Terus hanya apa? Washolli alaihim. Terus Ganu kan sudah hafal gitu. Sampai diulang lagi. Untuk ayat 103 Taubah ya apa lagi yuk? Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Itu adalah salah satunya nih, dari 82 yang kita firmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu salah satunya At-Taubah ayat 103 yang artinya apa? Ambillah zakat. Ambillah zakat dari bagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kepada Allah untuk mereka. Itu adalah arti dari At-Taubah ayat 103. Kita sudah dengan ini tapi lupa. Terus untuk yang selanjutnya adalah untuk kali ini adalah kita membahas tentang zakat fitrah ya. Dulu kan ada 2 macam ya. Zakat ada 2 macam. 1 zakat fitrah, 2 zakat ya. Nah untuk kali ini kita bahas tentang zakat fitrah. Kalian buka di halaman 39 itu ada tentang zakat fitrah. Pengertiannya adalah zakat fitrah adalah zakat terhadap jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik itu muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mensucikan jiwa ya, untuk mensucikan diri atau untuk mensucikan diri keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi kita itu diwajibkan untuk membayar zakat untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk mensucikan kita sendiri. Karena apa? Kita penuh dengan dosa, ya kan? Dan zakat itu kita berikan pada bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Yang sering kita laksanakan itu setelah kita puasa 1 bulan penuh, ya kan? Itu untuk menyempurnakan puasa kita itu dengan zakat, ya. Terus yang utamanya adalah untuk membersihkan diri kita, karena kita itu penuh dengan dosa, ya apa tidak? Ya kita sucikan dengan membayar zakat. Itu zakat fitrah, artinya adalah suci, mensucikan diri kita sendiri atau mungkin keluarga. Bagi mereka yang sudah punya tanggungan keluarga itu wajib membayarkan. Kita sebagai orang tua itu wajib memfitrahi anak, istri ya, sebagai ayah gitu, karena punya tanggungan anak dan istri itu wajib disakati pada bulan Ramadan ya. Kemudian berapa besarnya zakat fitrah? Zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin itu besarnya berapa? Berapa? Satu sok apa? Iya, 1 sok atau 1 iya. 1 sok apa? 1 sok makanan pokok ya. 1 sok gitu. 1 sok adalah sok itu bahasa Arab ya, artinya kalau bisa itu reokannya makanan pokok kita gitu. Kita di sini adalah sebagai orang Indonesia yang makannya adalah beras gitu, maka kita zakat itu dengan menggunakan beras karena makanan pokok kita beras gitu. Sereokan, 1 sok itu sereokan gitu. Tapi dulu itu sereokannya orang Arab itu ditimbang itu berapa kilo? 2,5 kilogram ya.
Tapi yang kita sereokan berapa? Paling pirang on nggih. Contohnya seperti ini. Reokan sosok itu sekian nggih. Sok itu sekian. Tapi kan kita tangannya kecil ya. Jadi kita ya paling berapa on lagi di sini. Tapi orang Arab itu ditimbang itu sampai 2,5 kilo itu satu sok zaman dulu. Tapi pada saat tahun berapa lah ada jemaah haji yang ke Mekah di sana itu menyuruh orang Arab untuk membuat takaran lagi dengan satu soknya juga, nah ditimbang dibawa pulang ke sini tidak 2,5 kilo, bahkan berapa 2 kilo 8 on, berarti orangnya lebih besar lagi, berapa 2,8 on, berarti 3 kilo ya. Nah maka dari itu kita di sini apabila kita mengadakan zakat fitrah biasanya sok kita woro-woro dengan 3 kilo, ya apa tidak? Iya, karena apa? Karena untuk supaya kita lengkap satu soknya, karena di sana itu ada yang satu soknya sampai 2 kilo 8 on gitu. Nah lebihnya bagaimana? Kamu diambil pulang boleh, tapi ya daripada 2 on ditimbang dibawa pulang buat apa gitu? Ya di situ saja itu boleh, itu masuknya adalah masuk apa? Sodako, buat sodako. Kadang-kadang ada yang lebih dari 3 kilo yang bagus sekali. Caranya bagaimana? Kita dari rumah itu sudah menimbang beras yang sudah dibersihkan. Beras itu dibersihkan dulu kita peni, kemudian dibuangi, kan biasanya ada hewan-hewan itu ya, dibersihkan dulu, kemudian ditimbang, dibawa ke tempat hamil ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi besarnya itu adalah berapa? 2,5 kilo yang satu soknya. Tapi di sini itu biasanya untuk antisipasi mau kurang itu 3 kilo. Jadi apabila kalian misalkan kamu satu keluarga ada 5 orang, berapa berarti? Berarti berapa? 2,5 kali 5 berarti berapa? 12,5 kilogram. Apabila 5 orang apabila kamu sekeluarga hanya anak kamu satu tok, kemudian ayah ibu berarti 3 orang ya, berarti 3 kali 2,5 berapa? 7 kilo 5 orang atau 7,5 kilo itu besarnya zakat fitrah, iya. Tapi di sini tuh umumnya sok dibuat 3 kilo minimal maksimal itu biasanya. Tapi itu untuk aturan, kamu nanti apabila ada soal berapa itu 3 kilo, bukan yang di itu ininya 2,5 kilo. Jadi satu orang itu satu sok itu 2,5 kilogram. Itu untuk besarnya zakat fitrah dengan apa? Menggunakan makanan pokok kita yaitu dengan beras. Karena apa? Ada yang makanan pokoknya gandum, ya apa tidak? Yang jagung juga ada. Nah, kita di sini adalah beras. Maka dari itu kita menggunakan beras. Siapa yang akan kita kasih untuk hasil pengumpulan zakat itu? Yaitu adalah ada 8 asnaf, nanti kita jelaskan setelah ini selesai ya. Ada 8 asnaf yang harus kita beri untuk apa? Mengeluarkan zakatnya ya dari kita ya. Kemudian sekarang adalah siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Orang yang wajib mengeluarkan zakat itu siapa? Satu orang yang beragama Islam. Iya. Kamu kan orang
Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua sholat. Sholat berapa kali sehari malam? Ya rakaat 17 ya bagus. Rakaat 17. Berapa kali? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu semuanya 17 kali. Jangan lupa karena pelajaran cap dulu ya. Jadi sholat adalah nomor 2, yang ketiga adalah zakat. Di antaranya adalah satu adalah fakir, 2 miskin, yang ketiga amil, 4 mu'alaf, terus yang keempat adalah rikob, 5 gorim, 7 sabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Siapa sih fakir? Yang berhak menerima adalah satu adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya. Berarti miskin menjadi fakir namanya, itu fakir, orang yang tidak punya penghasilan, kemudian tidak punya penghasilan yang sampai memenuhi untuk makanan, pakaian, kemudian apalagi untuk membeli kebutuhan primer, itu namanya fakir. Yang kedua adalah miskin. Apa itu miskin? Miskin ialah orang yang memiliki harta dan penghasilan, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagi dia dan keluarga yang mudahnya. Miskin yaitu orang yang memiliki harta, duit, punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya kadang-kadang tidak, kan punya, ya beda kalau dengan fakir, itu tidak memiliki harta, tidak punya, tidak bisa memberi pakaian sebagainya. Contohnya apa? Orang yang sudah jompo itu kan sudah tidak memiliki harta, tidak punya harta, kemudian orang bisa cukup peralatan rumah tangga dan sebagainya, itu fakir. Sedangkan miskin punya tapi sedikit, ya, tidak mencukupi untuk kebutuhan yang seperti orang layaknya orang yang lain, itu adalah miskin. Yang ketiga yang boleh menerima zakat adalah amil. Amil ialah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pemberdayagunaan zakat, termasuk administrasi, pengelolaan, mulai dari merencanakan, kemudian mengumpulkan, terus mencatat, meneliti, kemudian menghitung, dan mengeluarkan zakat. Itu adalah amil. Pokoknya sih bagi-bagi lagi, mengumpulkan, kemudian merancang siapa saja yang akan diberi, yang kira-kira layak untuk diberi dengan zakat, itu dirancang oleh para amil, ya. Itu namanya amil. Jadi nanti kalian juga praktek, satu sebagai muzaki, yang satu sebagai mustahik. Atau amil kalian boleh, kalau mustahik kan harus dibagikan ke sana, satu sebagai amil yang itu amil yang mengelola pelaksanaan zakat fitrah, itu namanya amil. Menerima yang keempat adalah mu'ad. Terus dua miskin. Tiga amil. Masih ada amil. 4 mu'alaf. Ya. 5 rikob. Keharimin Horim atau horimin?
Gori adalah satu, gori ini lebih dari satu. Oke. Terus 7 Sabila. 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 Oke. Ibnu 8 Ibnu Sabil. Subil. Sabil. Itu 8 asnaf namanya, itu bagian orang yang berhak menerima disebut mustahik. Ini adalah mustahik, orang yang berhak menerima. Ya, satu adalah untuk membersihkan Harta dan jiwa kebaikan zakat dan sifat sakit. Satu untuk membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, kemudian tamak atau rakus, ya. Jadi membersihkan zakat harta, zakat mal, kita membersihkan zakat untuk membersihkan harta, ya, zakat mal. Kemudian karena kita sedang berbicara dengan zakat fitrah, tujuan adalah untuk membersihkan jiwa kita, jiwa kita yang penuh dengan dosa. Insya Allah dosa kecil kita akan terhapus dengan pembayaran zakat. Ya. Kemudian yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Sudah barang tentu orang miskin kok dikasih beras sampai 10 kilo, 15 kilo kan jadi dan ya biasanya kan beli beras 1 kilo, setengah kilo, ya biasanya ini karena miskin ya. Nah, berhubung ada zakat, kemudian dia menerima sampai 10 kilo, 5 kilo, itu akan membantu ya orang yang sangat miskin seperti itu nih. Kamu sok menanya orang yang diberi zakat. Iya, iya. Bahkan kamu membagikan, ya kan? Iya, itu berterima kasih sekali Om Boten. Iya kan? Matur nuwun ya Dek, begitu nggih. Karena Pak biasanya memberi beras 1 kilo, 2 kilo nggih, diberi sampai puluhan kilo. Itu akan senang sekali, terbantu sekali ya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dengan berzakat kita jadi terdorong, ya Allah, kayak orang miskin ya Allah, akhirnya kita hatinya tersentuh, kemudian jadi kita bisa latihan untuk sedekah. Walaupun itu adalah zakat wajib kita berikan. Nanti insya Allah setelah zakat kamu memberi zakat orangnya terima kasih, matur nuwun, ya kan? Jadi kita betul lagi mas sama kayak ini seperti itu, ya kan? Ya itu biasanya seperti itu. Kamu ngerti begini, soalnya matur nuwun betah sing ngawen jadi terdorong itu kepengen memberi lagi, itu peduli kepada orang yang tidak mampu, ya. Kemudian yang keempat adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur, ya, tanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kayak jujur emosi punya harta, ya kita misalnya untuk zakat mal ini, khususnya zakat mal itu kita setelah panen, misalkan panen padi kita timbang sampai 10 kuintal, 1 ton, kita jujur, nyongki bisa 1 ton lah, kita wajib mengeluarkan zakatnya, itu jujurnya. Kemudian bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, karena apa? Semua harta itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah yang diberikan kepada kita semua. Maka dari itu sebagian milik orang miskin, ya, sebagian harta milik orang miskin. Apabila kalian besok sudah jadi orang kaya, punya harta banyak, tidak zakat, berarti sama saja kalian dengan makan hartanya orang miskin, walaupun itu hasil dari kalian sendiri, ya. Tapi karena itu adalah titipan Allah, bukan milik kita, ya, kita harus bersihkan dulu yang haknya orang miskin. Kita keluarkan dulu, misalkan kita punya
penghasilan 1 ton padi, misalkan kamu menjadi orang tani yang sukses ya, kamu keluarkan dulu untuk zakatnya ya. Kemudian kamu punya ternak, misalkan punya kambing sampai 30 atau 40, itu kamu wajib mengeluarkan zakat. Nanti insya Allah untuk nisabnya nanti insya Allah pada kesempatan yang lain untuk zakat mal kita jelaskan, yaitu untuk nisab harta, harta atau mal kita. Ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan nanti doanya belum dari nanti setelah ini kalian praktek zakat, salah satu anak maju, satu jadi musyaki, yang satu jadi amil. Caranya bagaimana? Kamu nanti maju dengan berdoa sebagai musyaki ya. Doanya masih ingat doa untuk mengeluarkan zakat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri min nafsi fardolillahi ta'ala. Yaitu niat kamu untuk berzakat, yang untuk doa adalah yang amil, yang mendoakan. Jadi nanti kalian praktek untuk sebagai musyaki ya, menyerahkan zakat fitrah kepada amil. Kiranya hanya itu karena waktunya juga sudah siang ya. Kemudian coba saya mau bertanya, masih ada yang ingat atau tidak untuk yang adik ya? Jelaskan definisi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah, coba Esa, zakat fitrah adalah zakat terhadap jiwa yang wajib dikeluarkan oleh yang bersih untuk membersihkan dan atau keluarga dari tanggung jawabnya. betul apa salah? Zakat adalah, zakat fitrah adalah zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan dirinya atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Itu adalah zakat fitrah. Kemudian berapa ukuran wajib zakat fitrah? Berapa? 1 sok atau berapa kilo? 2,5 kilogram. Itu adalah ukuran zakat fitrah. Kapan waktunya yang disunahkan yang paling bagus? Ya? Selamat dilanjutkan. Ya. Jadi setelah atau habis sholat subuh sampai menjelang Idul Fitri, jadi sunnah atau yang utama yang mendapat pahala. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan 2 manfaat atau hikmah zakat. 2 hikmah zakat. Cung yang tahu? Ya, Laila. Membersihkan harta dan jiwa pegawaian zakat dari sifat fikir sama atau waktu. Ya, membersihkan harta dan jiwa membayar zakat dari sifat fikir atau tamak. Satu lagi, ya, membantu orang yang kesulitan atau kesusahan dari segi ekonomi. Itu dah 2 di antara manfaat atau hikmah zakat. Kemudian sekarang kita mencoba untuk praktek ya, praktek berzakat. Silakan sama-sama maju. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrijal zakatal fitri min
Sudah, terima kasih ya. Begitulah untuk praktek bayar zakat ya. Jadi kamu bawa beras, ambil ya, bawa beras yang sudah dibersihkan, kemudian kamu pakai baju yang muslim ya. Kalau misalkan kamu sedang zakat beneran ya, pakai baju muslim, kemudian menyerahkan kepada amil. Hanya itu karena waktunya sudah siap. Jadi kalau untuk selanjutnya kita membahas tentang zakat mal. Ya dulu nanti